Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih udah berkunjung di website ini. Perkenalkan saya Intan Putri, dan di video kali ini saya bakal ngejelasin tentang gambaran besar materi apa aja yang bakalan dibahas di kelas Insightful Copywriting. Nah, seperti yang Anda tahu dan juga mungkin Anda ngerasain ya sampai sekarang ini, kalau ternyata bikin copywriting itu pusing ya, bikin copywriting itu pusing. Nah, karena bikin copywriting itu pusing dan terus kita pikirkan, berarti itu tandanya kalau copywriting itu penting. Nah, gimana caranya biar kita itu nggak pusing-pusing lagi bikin copywriting? Nah, caranya adalah ya kita belajar ya. Kita kenalan dulu sama si copywriting itu. Nah, kita cari tahu dulu kira-kira pola atau formula paling simpelnya untuk membuat sebuah copywriting yang works itu kayak gimana. Nah, dari pengalaman saya selama ini ya, kurang lebih dari tahun 2018 awal sampai sekarang, dan masih saya tekuni seterusnya tentang copywriting ya, saya bisa menyimpulkan ada beberapa poin yang penting banget untuk teman-teman tahu ya, biar bisa menulis copywriting yang baik gitu kan. Karena saya tahu ya, banyak yang di luaran sana yang curhat ke saya kalau gimana sih Mbak caranya bikin copywriting, kok susah banget gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalkan Anda pun juga tahu tentang tentang ilmunya ya, tahu teorinya, nah Anda insya Allah bisa lebih mudah untuk menerapkan copywriting dalam bisnis Anda masing-masing. Nah, di kelas ini saya sudah merangkum semuanya menjadi 8 modul ya, kurang lebih 8 modul. Dan semuanya dimulai dari preparation dulu ya. Apa aja kira-kira yang dibahas di modul pertama ya, di modul pertama ini. Yang jelas modul pertama ini adalah fondasi awal untuk kita belajar ya, fondasi awal untuk kita belajar. Tentu saja saya nggak pengen Anda sia-sia belajar di sini ya, karena Anda udah investasi banyak ya, udah investasi waktu, udah investasi uang, dan saya yakin Anda berharap berhasil setelah mengikuti kelas ini. Jadi semuanya kita bahas di bagian preparation ini. Jadi kita sama-sama setting niat, setting bener gimana caranya biar kita itu punya bener-bener bisa berhasil untuk belajar di kelas ini. Kemudian kita mulai dengan selanjutnya kita lanjutkan dengan modul yang kedua, yaitu tentang fundamental copywriting. Nah, fundamental copywriting ini singkatnya adalah poin-poin penting yang menjadi dasar sebuah copywriting. Ya, kayak misalkan apa itu copywriting, kemudian kenapa sih harus copywriting, terus kenapa kenapa jualan tuh harus pakai copywriting gitu. Kemudian contoh-contohnya, kemudian media-medianya yang dipakai dalam sebuah copywriting, karena beda media beda juga copywritingnya. Kemudian tentang market temperaturnya, karena beda market ya beda juga copywritingnya gitu. Nah, pokoknya semuanya yang mendasari tentang ilmu copywriting ada di sini ya, ada di yang fundamental copywriting ini. Begitu. Kemudian di modul ketiga ada yang namanya copywriting keys. Kalau copywriting keys ini sebenarnya pelengkap fundamental ya, artinya poin-poin ini juga perlu banget atau penting banget kita pahami, karena dengan kita miliki kuncinya copywriting ini, kita akan semakin mudah gitu. Jadi sudah akan otomatis saat menulis copywriting kita tuh langsung ingat beberapa hal di dalam poin-poin ini. Ya, kayak macam the rules of thinking atau belief hack gitu kan. Kemudian gimana sih caranya tulisan itu masuk ke alam bawah sadar pembaca, terus emosi manusia itu kayak gimana, buying trends itu apa, terus ini ada formula, terus kenapa gitu kan. Nah, dan seterusnya. Itu semuanya kita bahas di modul yang ketiga tentang copywriting keys. Kemudian yang selanjutnya adalah modul keempat, yaitu senjata copywriting. Nah, senjata copywriting ini ya sama seperti namanya juga senjata gitu ya. Kalau perang kan butuh senjata, kalau pakai tangan kosong kan kemungkinan menangnya itu kecil gitu. Nah, sama di copywriting juga ada senjatanya, dimana kalau misalkan Anda nggak punya ini, sampai kapanpun Anda nggak akan bisa bikin copywriting. Minimal kalau
pasti banget ini pasti bikin pusing banget, tambah pusing banget kalau kita nggak punya senjata ini. Nah, jadi kita bakalan bongkar habis semuanya kira-kira senjata apa aja yang perlu kita miliki sebelum kita nulis copywriting, ya. Se-expert apapun seorang copywriter, kalau dia nggak punya ini, nggak akan bisa nulis copywriting, gitu. Oke, selanjutnya setelah kita paham tentang senjata copywriting dan udah kita persiapkan, kemudian kita bakalan pelajari tentang formula copywriting, ya. Ini kalau misalkan dirinci, formula copywriting itu ada sekitar 20-an lebih. Ya, tapi di sini saya cuma mengambil sekitar 6, ya. Sekitar 6 aja. Kenapa 6 aja? Karena menurut saya pribadi dari pengalaman saya yang saya pakai selama ini, jadi 6 formula itu benar-benar works buat saya gitu kan, dan secara garis besar pun formula lainnya selain 6 itu ya sama aja gitu. Pada intinya ya ada di 6 formula copywriting ini gitu. Jadi formula copywriting itu ibarat sama seperti rumus dalam matematika gitu kan. Jadi kalau kita tahu formulanya, kita tahu rumusnya, ya kita mudah masukin angka-angkanya gitu, yang pada akhirnya kita mudah nemuin hasilnya gitu. Nah, setelah di modul kelima ini, ya, kemudian ada modul yang keenam, yaitu tentang copywriting tools, ya. Kalau copywriting tools ini adalah simpelnya itu semacam alat bantu, ya. Alat bantu untuk kita gimana biar kita itu bisa mempersiapkan semuanya untuk menulis sebuah copywriting gitu. Jadi ternyata ada alat bantunya yang bisa membuat kita itu melihat dari helikopter view, ya. Artinya kita bikin simple gitu, menyimpelkan kira-kira hal apa aja yang diperlukan untuk menulis sebuah copywriting, kita masukin semua dalam tools itu gitu, yang fungsinya untuk lebih memudahkan kita untuk menuliskan sebuah copywriting begitu. Nah, di sini ada pembahasannya, udah saya coba bikinkan materinya detail. Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng. Dan yang selanjutnya di modul ke-7 ini ada modul tentang step by step copywriting. Ya, di sini paling banyak ya, ada 45 subbab. Artinya kalau misalkan banyak banget orang yang kebingungan, ya, gimana sih caranya alurnya kalau kita nulis copywriting tuh gitu, apa dulu yang perlu kita lakuin gitu kan. Nah, di sini kita bahas semuanya di bagian step by step copywriting gitu, karena faktanya ya, sekalipun orang yang udah pernah belajar sekali atau 2 kali tentang copywriting, nah saat dia pengen nulis copywriting, mereka tuh bingung, ini step by stepnya gimana ya, apa dulu yang harus aku lakuin ya gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita bahas di sini ya, sampai kita tahu hasil dari copywriting kita itu berhasil atau enggak. Nah, semuanya nanti akan dibahas di bagian di modul step by step copywriting. Oke. Dan di modul yang terakhir atau di modul ke-8 itu ada yang namanya bank copywriting, ya. Artinya di modul ini sebenarnya semua kalimat-kalimat ya, pola kalimat yang mengandung unsur copywriting, ya, bukan mengandung unsur copywriting, maksudnya pola kalimat yang bisa membuat copywriting kita itu semakin nyaman dibaca pembaca kita, itu semuanya sudah saya rangkum di sini. Jadi ada banyak ya, jadi pola kalimat ini sebenarnya tinggal sering-sering aja Anda pakai ya, setelah Anda benar-benar pahami tentang fundamentalnya, kemudian copywriting keys-nya, kemudian Anda paham tentang senjata copywriting-nya, formula copywriting-nya, terus Anda paham pakai tools-nya, dan Anda paham apa itu, gimana step by step-nya gitu kan. Nah, di bank copywriting ini Anda tinggal ibaratnya itu amati tiru modifikasi ya. Jadi amati pola kalimat copywriting-nya seperti apa, kemudian nanti ditiru lalu dimodifikasi dengan produk yang bakalan Anda bikinin copywriting-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk gimana caranya kita menemukan ide dalam sebuah copywriting dan menentukan planning untuk copywriting kita. Nah, semuanya juga udah saya siapkan materinya. Nanti kita pelajari bareng-bareng di kelas Insightful Copywriting. Nah, jika Anda merasa kalau copywriting itu penting, maka saran saya join di
kelas ini, dan karena kelas ini insya Allah akan di launch sekitar tanggal pertengahan Januari ya, jadi saya sarankan untuk join waiting listnya aja, biar di sana Anda bisa nemuin infonya, dan juga Anda bisa dapetin promo khusus ya, ada kode diskon spesial untuk Anda yang ikut join waiting listnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih udah menonton video ini. Sampai ketemu di member area.